selamat malam. Udah jam 7, jadi inget kirain sore gitu ya. Halo semuanya, selamat datang di Talk Diskusi Karo Dokter episode 103. Oke, hari ini udah hari Rabu, besok Kamis, dan teman-teman Jumat itu libur gitu ya, ada hari Jumat Agung. Dan kita nggak malam-malam, yang hari ini spesial gitu, jadi mumpung bisa jam 7, akhirnya live-nya jam 7 gitu ya. Lumayan juga ya, kalau jam 9 tuh kayak jam tidur lumayan jadi naik gitu. Hai, ini dokternya udah ada, hai dokter Gia, ada Kak Rohani juga. Oke, ini teman-teman boleh banget diajak teman-teman yang lain buat nonton live Instagram malam hari ini. Oke, aku kirim dulu, ini judulnya apa. Oke, ini ya. Oke, jadi malam hari ini kita akan ngobrol sama dokter Alanggia, namanya lucu ya, kayaknya panggilannya dokter Gia sih, tapi ntar kita akan tanyain langsung. Nah, kita akan ngobrolin tentang salah paham cara hidup sehat. Jadi jujur gitu, sebenarnya di antara kita ini masih banyak yang salah paham gimana sih sebenarnya cara hidup sehat. Padahal tujuannya tadi enak ya, tujuannya bagus gitu, semuanya pengen hidup sehat, tapi banyak dari kita yang salah paham nih caranya. Bahkan mungkin kita juga nggak tahu harus ngapain. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut sama dokter Gia. Sebenarnya maksudnya kenapa sih dibilang salah paham gitu? Bukannya cara hidup sehat itu udah jelas banget ya, misalnya harus ini dan itu gitu ya. Terus salah pahamnya di mana nih? Oke deh. Penasaran? Kita akan langsung hubungkan ke dokter Alanggianya. Oke, ditunggu ya. Oke, dokter Gia udah aku undang, boleh diterima? Halo, Ini by the way, suaranya oke. masuk? Hai dok. Oh, masuk. Halo. Halo Mbak Ivo, apa kabar? Masuk dokter. Halo. Iya, baik dokter. Kita ketemu lagi nih sama dokter Iya. Alandia. Namanya lucu banget. Tadi saya bilang sama teman-teman, dok boleh dipasin aja dokter biar nyaman. Tapi kalau Gini mau sambil kayaknya. pegang handphonenya juga nggak apa-apa sih. Takutnya ntar pegel. Oke, dokter panggilannya dokter Gia nggak Kadang ini sih dok? yang belum Dokter apa kenal sih biasanya manggil panggilannya? dokter Gia, cuman kalau dari keluarga teman biasa manggil Angga biasanya. Iya, nggak Oh malah Angga ya? boleh nggak Oke apa-apa. oke oke. Kita panggil dokter Gia aja deh. Biar nanti teman-teman nggak ngerang ini dokter Angga siapa, malah bingung dia ntar. Ya, Oke, terima kasih oke Mbak dokter Ivo. Angga, welcome to Dikdok Diskusi Para Dokter. Makasih ya dokter kesempatannya malam hari ini. Kita bisa live jam 7 malam. Konsepnya sebenarnya kita lagi ada program live maraton 100 hari. Jadi ini hari kesekian di mana kita kurang 36 hari lagi untuk live maraton setiap hari. Jadi terima kasih dokter Gia sudah mengisi di salah satunya. Tujuannya tadi kita berharap kayak teman-teman itu apa ya, bisa dapat informasi yang benar dan jelas dan caranya mudah gitu, nggak harus baca artikel yang berat, nggak Betul. harus sakit dulu baru cari-cari tentang apa gitu ya. Oke, nah kita kenalan dulu nih sama dokter Gia. Silakan dokter Gia boleh kenalan, apa Baik. sih kesibukan Baik, dokter terima akhir-akhir kasih. ini, silakan Assalamualaikum dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semua. Selamat malam juga sama Mbak Ivo yang undang-undang ke acara. Saya mau berterima kasih sebelumnya kepada Dikdok udah diberikan kesempatan ya untuk saya bisa sharing pada malam ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Dr. Alanggia. Ya, kalau yang tadi sudah saya jelaskan, saya boleh dipanggil Dokter Angga boleh, Dokter Gia boleh, nyamannya gimana terserah, sama aja. Saat ini saya merupakan dokter umum dan sedang berpraktek di Utara gitu. Oh, Mungkin di Jakarta Utara sekarang. Ya oh di nggak jauh Jakarta sebenarnya. Utara dok, deket dong. Oke oke. Oh iya, Mbak Iwo emang di mana Tetangga ini dulu? berarti sebenarnya. Ya iyalah, Oke. lewatin situ mulu biasanya Kita kalau di saya Kelapa jalan. Gading dok, saya. Oh, berarti nih jangan-jangan kita sering papasan tapi nggak tahu nih dokter. Oke oke oke, berarti kesibukannya praktek masih tetap, juga masih Masih, apa ya, ketemu pasien lah, sekarang offline kan udah jalan lagi ya dok ya, berarti sering ya. Nah dok, kemarin saya suka juga nih, kita kan diskusi dulu ya dokter mau bahas apa gitu kan, terus dokter kasih saya isu atau topik yang menurut saya oh bener juga ya, ini kayaknya terjadi banget, apalagi kan kemarin lagi rame banget ya dok ya, jangan dukun aja ida. ya. Kita nggak mau bahas dukunnya ya teman-teman. Ya, buat teman-teman yang percaya pengobatan alternatif monggo gitu ya. Cuman Hmm. kita mau lebih ke konsep sehat yang lain gitu ya. Nah, tapi kan culture-nya Indonesia itu memang banyak menganut kepercayaan cara hidup sehat banyak banget beragam. Nah,
Tapi ternyata dari sisi medis atau dari sisi Hmm. dokter, mungkin dokter sering nemuin beberapa pasien, wah ini salah nih pahamnya gitu. Memang ben, eh, apa ya salah salah apply ya gitu mungkin ya. Makanya kita mau bahas kayak salah paham cara hidup sehat gitu. Nah mungkin kita boleh sharing sedikit dok dari apa sih yang dokter sering lihat di praktek atau di pasien-pasien kira-kira salah paham itu bentuknya kira-kira apa aja tuh yang Jadi kalau sering dokter temuin mungkin tiga misalkan atau lima sebenarnya dok. topik malam ini itu sebenarnya berangkat dari apa ya? Mungkin gemesnya saya kali ya sama warga gitu. Mereka menurut saya masih banyak, tidak semua tapi masih banyak warga yang mengandalkan satu mode untuk hidup sehat. Di sini mungkin saya akan menggunakan beberapa contoh. Mungkin dua dulu. Yang Oke. pertama yang paling sering saya kasus ketemu itu adalah kasus pasien-pasien asam lambung. Datang ke saya, dok, saya sakit perut, mual gitu Oke. kan. Terus setelah dilakukan wawancara, ternyata dia ada telat makan gitu. Oh ya udah, saya anjurkan kasih obat, jangan telat makan. Udah kasih obat 3-5 hari, atau pasien datang lagi, dok, kok saya sakit perut lagi ya? Padahal kemarin udah minum obat dokter udah enakan. Oh iya, ada salah makan nggak? Oh ada salah makan. Ternyata makan seblak, makan pedas, ketoprak gitu. Ya, yang pedas-pedas cabenya 10. Oh iya, ketemu lagi penyebabnya kita obatin lagi. Terus ya sama anjurinnya ya, jangan makan telat, jangan makan pedas terlebih dahulu. Datang lagi nih yang ketiga, kok dok saya udah nggak Iya. makan pedas, makan saya udah diatur, saya udah sehat, saya juga sudah nggak telat makan. Kok ya tapi masih sakit perut mulu? Kita harus identifikasi lagi dong, kira-kira penyebabnya dari mana. Sering berjalannya waktu, setelah diwawancara, ternyata ketemulah bahwa pasien ini memiliki kebiasaan merokok dan begadang. Sementara kita tahu, sementara kita tahu dalam produksi asam lambung itu kan ditingkatkan tidak hanya dari makanan, tapi juga dari kebiasaan sehari-hari, kebiasaan makannya, kebiasaan aktivitas gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga ya yang harus dilakukan untuk cut dari asam lambung tersebut, tentunya ya makannya jangan telat, pedas, istirahatnya juga cukup, aktivitas juga cukup, ya jangan begadang gitu. Itulah yang dimaksud mungkin salah paham cara hidup sehat, karena orang mungkin mikir, pasien itu mungkin mikirnya, oh sama perlu nggak makan telat aja, padahal kan nggak gitu. Itu mungkin kasus yang pertama. Kasus yang kedua, lihat zaman sekarang informasi beredar dengan cepat. Misalkan konsumsilah 6 Sangat mudah. makanan ini dan 6 sayur ini untuk menghilangkan kolesterol, asam urat, darah tinggi dan semacamnya gitu. Nah, beberapa kali saya dapat pasien datang, dia pasien darah tinggi. Pasien darah tinggi biasa, ya udah tensi tinggi, kita kasih obat, kita kasih obat, kita kasih obat, kita kasih obat. Tapi kok 3 bulan, biasanya kita kalau darah tinggi evaluasinya per 3 bulan, Mbak Ivo. Jadi kalau 3 bulan tensinya kok nggak normal-normal dengan pengobatan yang sama gitu. Kita biasanya antara tambah obat, atau kita identifikasi lagi nih apa yang bisa bikin tinggi gitu. Nah ternyata ternyata ketahuan lah bahwa ternyata dia memang minum obat darah tinggi rutin, tapi dia juga tidak mengkontrol konsumsi garam-garamnya. Sementara kita tahu untuk meningkatkan darah tinggi itu, garam adalah penyebab darah tinggi nomor 1 saat ini. Jadi kalau misalkan mau sembuh dan sehat dari darah tinggi, saja, tapi makanan juga harus diatur, aktivitas juga harus diatur. Kan karena juga pasien juga banyak yang dalam tanda kutip komplain ya, dok saya udah minum obat terus kok nggak turun-turun ya, obat dokter nggak manjur kali. Tapi ternyata gaya hidup dia juga tidak betul. Sehingga kembali ke topik pertama bahwa salah paham hidup cara sehat ini lebih ke dengan satu cara kita bisa sehat dan sembuh dari sebuah penyakit, tapi berbagai macam cara agar kita bisa sembuh. Baik itu dari obat, baik itu dari makanan dan minuman, dan aktivitas sehari-hari. Mungkin itu contoh-contoh yang paling sering saya temukan, Mbak Ivo. Oke, ya saya jadi ingat dokter pernah bilang ini ya, apa ya, multimodal approach to illness atau kayak tadi banyak cara menuju sehat gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, ini menarik. Itu baru 2 fakta loh, teman-teman, yang diinfoin sama dokter Gia. Banyak banget sih sebenarnya pasti, cuman kan nggak akan mungkin ya kita cuman sebentar malam hari ini. Nah, gimana dok? Kita sebelum dokter kan nanti terakhir akan bilang nih, sebenarnya tadi kan nggak cuma satu cara untuk sehat tadi banyak. Nanti mungkin itu sebelum ke situ, saya penasaran sama temen kita itu percaya kayak misalnya istirahat yang cukup,
gitu ya. Maksudnya ini positif ya dok ya. Kayak misalkan cukup bisa sehat. Terus kayak misalnya mungkin Hmm. untuk beberapa case penyakit tertentu misalnya kayak darah tinggi tadi dengan cukup minum obatnya aja rutin pasti udah oke terkontrol gitu. Atau misalnya sakit dikit kita tuh lebih percaya penanganan sendiri itu termasuk ke secara salah paham tadi nggak Oke, sih dok? Kalau jadi hal-hal kalau menurut saya kebiasaan yang kayak tadi saya pribadi, bilang. kalau kita bilang salah paham itu sebenarnya nggak juga. Jadi ada beberapa case di mana yang saya masih memaklumi, karena kan Hmm. memang di kedokteran itu dari selama saya pendidikan, sejujurnya tidak banyak diajarkan tentang kedokteran tradisional. Tidak banyak ya, ada tapi tidak banyak dan tidak didalami. Kedokteran tradisional, kedokteran herbal, dan pengobatan alternatif lainnya. Nah, sehingga ketika ada pasien datang ke Hmm. saya, lalu bilang, dok, bahwa saya minum obat herbal ini loh, saya nggak bisa banyak komentar gitu. Jadi saya tidak bisa semerta-merta Iya. menyalahkan. Namun menjadi salah paham ketika bahwa seseorang itu hanya berobat dengan metode dalam tanda kutip alternatif tersebut. Misalkan beli, Itu misalkan, itu. misalkan, ya dok, Hmm. saya pasien darah tinggi, saya udah nggak mau minum obat setahun. Sekarang saya hanya minum rebusan kangkung gitu, atau rebusan daun salam tuh yang paling sering. Padahal kan sebenarnya nggak gitu juga gitu loh. Kan minum obat tetap, garamnya tetap, Iya, kontrol iya, berobat ke iya. dokter juga tetap, komplikasinya harus kita kontrol. Itu kan juga tetap Iya. harus dilakukan. Jadi kalau saya bilang salah paham, enggak juga. Bukan konsep bahwa salah paham pengobatan tradisional yang kita punya itu salah. Tapi lebih ke konsep bahwa untuk bisa mengobati seseorang, memang ada beberapa hal-hal yang memang saya juga nggak ngerti. Contoh Hmm. misalkan, berapa kali dapat pasien, Iya, iya, luka, iya. luka kakinya koreng. Mungkin dari awalnya gatal digaruk, tapi sama dia dikasih bubuk Hmm. kopi. Nah, jujur saya pribadi, saya Oh, pribadi itu gitu. secara Seniman ilmiahnya itu. saya nggak nangkep, secara yang kita dengar dari warga, dari tetangga, dari grup WhatsApp gitu, yang saya juga nggak pernah nemu kopi itu bisa menyembuhkan luka. Nah, mungkin yang seperti itu yang mungkin memang salah paham secara ilmiahnya Iya, ya, iya, tapi iya. mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, yang nonton bisa sharing juga. Nah, tapi selain itu sih saya nggak banyak komentar ya. Dok, saya makan ini, saya makan biar pencernaan lancar. Oh ya, sok monggo, silahkan gitu, bagus. Cuman ya kalau untuk pencernaan lancar ya makan-makan juga jangan makan yang pedas doang gitu. Hmm. Makan harus sayur, harus buah juga, yang lain gitu. Iya, iya. Oke dok, oke. Nah, kita Hmm, ini kan sekarang lebih mau bahas kayak kebiasaan ya dok ya. Jadi saya hmm, penasaran tuh kayak, ini lebih ke culture Indonesia kali ya dok ya. Menurut dokter gitu, kita diskusi aja nih. Menurut dokter dan saya mungkin. Apa sih penyebabnya kita tuh suka percaya sama satu hal aja gitu. Jadi kalau satu hal merasa dia bekerja, dia percaya satu hal nggak mau coba hmm, yang lain. Bahkan saya rasa ya dok ya kayak tadi dokter bilang banyak banget informasi sekarang bahkan disampaikan tidak oleh yang profesional gitu ya. Mungkin dia nggak mengenyam pendidikan, bahkan pengalaman pun tidak begitu ya. Jadi dia bisa menyampaikan informasi itu dan orang-orang juga langsung percaya dok. Apa yang membuat orang-orang itu percaya dok? Apakah mungkin karena apa ya? Karena rasa ingin tahu yang kurang atau memang hmm. belum dapat akibatnya gitu ya. Sementara mungkin mereka nggak tahu akibatnya nanti apa kalau Baik, sampai baik. salah paham Menurut seperti saya itu itu. pertanyaan yang bagus Kira-kira ya. apa nih Kalau dok? misalkan kita, apakah mereka yang nunggu akibatnya juga? Mungkin iya juga. Tapi mungkin kita juga, kita sebagai nakes juga harus Bisa jadi. mawas diri juga ya. Mungkin dari kita yang secara edukasi dan secara menjelaskannya, mungkin masih belum, dalam tanda kutip, Hmm. belum awam. Mungkin masih terlalu pakai bahasa medis yang terlalu berat, kita masih terlalu Hmm. terlalu pakai bahasa yang terlalu tinggi gitu. Iya, Sementara iya, kita betul, tahu betul. Indonesia orang-orangnya rame, jenisnya banyak, belum tentu bahasa Indonesia saya sama Indonesia yang dia aja beda gitu loh. Nah, yang Oh, iya, 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 bikin iya. orang jadi tidak, masih masih banyak salah pahamnya adalah informasinya terlalu banyak menurut saya. Tidak, informasi yang didapat tuh dia bisa cari sendiri Iya, dari dok, betul. WhatsApp gitu, dari Twitter, dari sosmed-sosmed Iya, lainnya. Terus dia denger lagi kata Facebook. grup WhatsApp kantor gitu. Grup WhatsApp kantor kan suka kirim-kirim tuh kayak jokes-jokes apa, Iya, manfaat khasiat apa. Nanti ada lagi dari grup iya, iya, iya. dari kelompok tetangga. Neneknya, mungkin neneknya juga yang bukan tinggal di Hmm. Jakarta, yang kulturnya beda, yang informasi tidak secepat di sini. Terus ada dapat lagi informasi dari dokter gitu. Jadi menurut saya orang-orang itu jadi banyak salah pahamnya karena dia terlalu banyak memilih informasi,
tidak mampu, kita nggak bisa bantu memilah informasi, sehingga mereka hanya stick ke satu Iya, iya. pengetahuan yang mereka tahu dan mereka mempertahankan itu gitu. Nah, sekalinya itu menunjukkan khasiat ke mereka satu kali, mungkin entah keberuntungan, entah secara saintifik atau apapun Iya, itu dipegang seumur hidup gitu iya, kan. iya, Kan sering kan kayak gini, misalkan gitu. tangga saya kalau misalkan bayi itu harus begini gitu. Mungkin pas dia dilakuin, mungkin itu berhasil sekali gitu loh. Mungkin kedua ketiga kalinya nggak berhasil, mungkin kan seperti itu. Iya, Nah, iya. jadi banyak sekali faktor yang bisa membuat orang tidak mendengar. Nah, yang bisa saya kontrol saat ini adalah ya, bisa saya di platform Dikdok ini, lalu juga saya sebagai dokter juga mungkin harus bisa Hmm. memperhalus bahasa saya agar bisa warga tuh lebih ngerti gitu loh. Oh iya, kalau berobat Lebih gula tuh mengerti. nggak pakai obat, Iya. tapi kayak minum-minum teh kemasan juga dikurangin. Saya juga masih harus olahraga, atau saya harus cek gula tiap bulan. Itu juga selalu saya Hmm. jelaskan gitu. Karena kok saya hanya bilang minum obat saja, itu sebenarnya salah saya juga gitu loh, kok pasiennya jadi cuma minum obat aja gitu kan. Gitu. Jadi Iya, sebenarnya iya, banyak faktor. iya. Orang Indonesia, bukan orang Indonesia, masyarakat tuh masih banyak yang belum mau mendengar. Itu. Gitu ya. Oke. Sama ini kali dok ya, saya juga sampai sekarang itu juga maksudnya dari sisi umur juga yang ternyata umur itu juga nggak menjamin ya orang yang dewasa sama yang masih sekolah atau tidak dewasa gitu. Ternyata kita itu kebiasaan Hmm? ketika ketemu sama profesional, misalnya medis, dokter, perawat atau apapun itu, kita tuh kebiasaan hanya mendengarkan. Jadi nggak mau nanya gitu loh dok, kan sering banget ya gitu ya. Sebentar, maaf. Kayak Iya, misalnya nih kamera ke belakang. eh Benar. Nah, kameranya udah ke belakang. ketahuan lagi di kamar, lagi libur. Iya. Nggak apa-apa dok, yang penting aman. Kayak apa ya tadi? Oh ya, kayak misalnya tuh misalnya dokter bilang, iya bapak ibu nanti begini ya. Dia padahal punya pertanyaan, tapi nggak tahu Mm-mm. kenapa nggak berani nanya gitu. Padahal mungkin dia rasa dalam hatinya nggak kok dok, saya pakai ini bisa gitu. Cuman mungkin dalam hati dia pas ntar nyampe di luar dia nanya, biasanya dia nanya sama orang sekitar, aku kayak gini boleh nggak ya, jadi kayak kenapa ya dok. Mm-mm. Apakah ini mungkin bisa juga jadi diskusi teman-teman sejawat, mungkin ya rekan dokter yang lagi nonton, mungkin ini juga bisa kayak menjadi PR gitu, kenapa pasien-pasien ini atau masyarakat ini ketika berhadapan sama dokter, rekan-rekan dokter gitu, kayak punya apa ya, kayak punya benteng yang merasa kayak nggak usah nanya, udah dengerin aja, padahal sebenarnya apa sih dokter tuh sebenarnya sebagai dokter pingin nggak sih kalau pasiennya nanya-nanya atau Betul, bahkan itu betul. berargumen Sebenarnya kayak jadi gitu, ini gimana juga dok? jadi PR buat kami para nakes ya. Kebetulan alhamdulillah dalam pengalaman praktek saya juga udah pernah praktek di daerah juga, maksudnya sempat pendidikan di daerah juga, jadi saya sudah mampu ketemu Hmm. di Jakarta, di ibu kota, tapi juga pasien-pasien di daerah. Mereka sifatnya seperti apa sih, lalu Oke, ini seperti apa, bagaimana betul cara mereka betul. menangkap informasi. Jadi saya merupakan salah satu dokter yang mungkin sedikit lebih beruntung bahwa cakupan pasien yang sudah pernah saya hadapi itu luas. Nah, terkait dengan masalah kok pasien kadang nggak berani ya, Hmm. mungkin mungkin kadang dari dokternya yang dalam proses wawancaranya adalah proses wawancara tertutup, ya. Wawancara tertutup, jadi artinya, oh Oh, oh, ini I obatnya see. selesai gitu. Padahal mungkin memang dari pendidikan mas sebenarnya kita diajarkan Iya, sebelum iya kita bisa juga. menutup pemeriksaan ya kita tanya dulu ada keluhan lain nggak gitu atau misalkan ada yang mau ditanyakan gitu. Hmm. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi sih pasien yang nanyain kayak dok sebenarnya obat ini boleh gak ya buat ibu hamil gitu. Saya nggak yakin saya masih mau nanya gitu. Padahal itu pertanyaan yang di luar keluhannya dia aslinya gitu. Hmm. Nah itu juga jadi PR buat kami lebih apa ya? Lebih Hmm. memahami bahwa pasien itu sangat bahwa Iya, setuju. tinggi gitu istilahnya atau bahwa kayak diabetes diabetes mellitus tuh Betul, gula itu tuh nggak semua betul, pasien betul. ngerti gitu jadi ya kita harus mampu meringankan bahasa kita mampu Iya. mampu apa ya lebih mawas diri walaupun memang mungkin ada titik-titik di mana Hmm. kita sebagai dokter juga keramaian pasiennya udah udah mumet Iya, iya, juga waktu. terkait dengan dikejar waktu juga juga jadi Iya, pressure jadi iya, juga iya. kita tidak mampu membuka itu terhadap pasiennya itu juga mungkin jadi problem jadi
banyak masalah dari sisi dokter juga, iya, kita masih bisa memperbaiki diri, tapi dari pasiennya juga banyak juga yang harus apa ya istilah, pasien juga banyak awareness yang harus ditingkatkan lah. Makanya dari dua arah sebenarnya masih banyak Terus PR-nya harus gitu berani, iya, sebenarnya. iya, betul. Iya. Sebenarnya hal kayak gitu masih kurang ya dok ya menurut saya edukasinya gerakan kayak ya ayo pasien-pasien masyarakat gitu kalau berobat ditanya kalau Mm, kurang ngerti ditanya nggak apa-apa selama waktunya ada gitu ya. Oke deh. Wah enak banget nih diskusinya dok. Mungkin ini lebih kayak ke topik kita yang mau sekarang kita bahas kayak ternyata banyak yang salah paham tapi dokter tadi bilang banyak loh cara untuk hidup sehat. Nah kita mau sharing nih dok malam hari ini. Dokter boleh nggak di mm. sharing mungkin boleh dibagi dua gitu ya dok ya kayak untuk orang yang memang sudah sehat atau minimal dia tidak tahu punya riwayat sakit apapun dengan ya, orang yang kedua yaitu orang yang sudah Hmm. tahu atau punya riwayat sakit tertentu. Nah, step banyak cara hidup sehat itu sebenarnya apa Oke, aja sih jadi dok mungkin kita tingkatannya? mulai dari orang yang Dokter memang sudah terserah mau mulai penyakit dari ya. mana dulu. Jadi kalau memang orang yang sudah punya penyakit terlepas apapun itu, misalkan Oke. ya oke lah kita dari tadi ngomongin hipertensi dan asam lambung dan gula, tapi mungkin kita bahas topik lain. Luka koreng di kaki yang tadi yang Yang paling mungkin pernah banyak. saya bahas ke Mbak Ivo juga, Boleh. masalah luka koreng di kaki yang sudah ada penyakitnya, Iya. atau misalkan masalah stroke, masalah depresi atau ansietas. Nah, itu. Nah, Hmm. sebenarnya kalau misalkan Nah, tadi membahas ke topik itu pertama ya. yang sempat Mbak Ivo singgung itu multimodal approach to illness itu sebenarnya diambil dari konsep psikoterapi pada pasien-pasien psikiatri. Jadi pasien psikiatri itu pasien-pasien depresi, Oh. skizofren dan sebagainya juga, tapi banyak Iya. konseling-konseling seperti banyak teorinya itu secara teori. Ada yang namanya CBT, ada yang namanya CLP, ada yang Iya, namanya iya. psikoterapi dan berbagai macamnya. Nah, jadi kalau misalkan diri karena memang ada teorinya. Yang kembali lagi ke yang paling paling sering orang Indo. Saya Iya. jelaskan bahwa ada 5 caranya. Minum obat, aktivitas fisik, edukasi, monitoring gula darah sebulan sampai 3 bulan sekali. Itu yang secara teorinya sudah ada. Iya. Atau misalkan yang secara teori lain apa? Misalkan diare pada anak yang sudah ada penyakit. Sering. Kita kasih zinc, Iya, iya, iya. kita kasih antibiotik kalau perlu, edukasi Iya. makan yang baik. Itu doang, harus jalan lima-limanya. Jadi kalau memang sudah ada teorinya, Hmm. terjadi komplikasi gitu ya. Kalau misalkan yang Iya. pakai, Mbok ya kalau jalan pakai sendal, kamu jangan digaruk. Udah 3 itu aja sebenarnya. Nanti yang Betul. berjalan itu akan sembuh. Nah, Iya, tapi iya. penyakit paling yang bisa saya sarankan adalah kalau dari WHO tuh menyarankan olahraga Sehat. tuh Ya. 150 sampai 160 menit seminggu. Seminggu sekali 1 harinya olahraga itu yang pertama. Yang kedua kan harus kita kontrol konsumsi garam, gula, lemak dan lain-lain. Dan jangan lupa tipe Iya, makanan di setuju. Indonesia itu kita nggak mungkin nggak pedas, nggak mungkin nggak garam, nggak mungkin nggak santan. Biar betul bahwa nih ini dikit Iya, ketemu iya. santan, kesini dikit ketemu garam. Jadi harus sangat hati-hati. Jadi tiga Iya, itulah iya. gula, garam, kemasan, santan, makanan berproses itu kita harus hati-hati dalam konsumsinya. Lalu juga masalah untuk yang sudah sehat masalah tidur. Mungkin kalau dulu diajarin tidur 6 jam cukup, tapi sebenarnya yang paling bagus itu 7 sampai 8 jam. Atau misalkan orang yang punya stres. Orang yang punya stres, stresnya harus dikelola. Baik itu dengan melakukan aktivitas yang positif, atau misalkan harus konseling ke psikolog. Nah, itu yang bisa secara umum. Tapi kalau secara medis, disarankan lagi selain olahraga. Udah disarankan juga untuk mencek semua fungsi kimia darah hanya 1 tahun sekali. Karena kalau misalkan dari pengalaman pribadi saya, sekarang umur 29-30 tahun pun orang Oke. udah banyak yang sakit jantung. Dari sejak usia dewasa, saya sudah menyarankan setahun Iya. sekali ceklah tuh kolesterol, ceklah tuh gula darah puasa, ceklah asam urat, ceklah fungsi ginjal, fungsi hati.
Kalaupun memang nggak dapat, minimal ya 3 pertama itu aja. Karena kan kebanyakan penyakit kan nggak ada gejalanya dulu kan, nggak ada gejala, pelan, Iya, kasih aja orang tahu-tahu iya drop. dok, Itu yang betul. kita nggak mau. Jadi ya itu paling check up kesehatan setahun sekali, Hmm. terutama bagian labnya, olahraga yang rutin, makan makanan diatur, tidur yang cukup, kelola stres, palingnya 5 itu aja. Insya Allah ya kalau misalkan kita hanya olahraga doang tapi makan nggak diatur itu nggak bisa juga. Harus lima-limanya dan itu harus seimbang. Betul, harus seimbang, harus Harus lima-limanya. Karena kalau seimbang. misalkan salah satu aja itu nanti Iya, nggak optimal dan nggak sempurna. benar. Itu. Paling itu yang bisa, paling itu yang selalu saya sarankan ke pasien-pasien saya Oke. sehari-hari. Itu. Ya, mungkin itu dilakukan 1 hari 2 hari mungkin oke ya dok ya. Karena yang paling susah itu adalah Itu betul. konsisten dilakukan seumur hidup. Itu susah banget. Iya, 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 benar. Boleh. Dok, lagi dong terakhir kali ya dok ya. Mungkin sebelum kita closing gitu, kayak tadi saya tertarik juga nih. Sekarang kan juga angka depresi itu kan naik banget ya dok ya. Kita tahu zaman udah berubah, banyak hal-hal yang bisa mencetuskan itu gitu. Nah, kalau yang termasuk dalam salah paham ini kan banyak banget ya kita dengar dok kalau lagi depresi, mungkin bahkan teman-teman aja gituin orangnya gitu, misalnya kayak lah lu kurang bersyukur, lu ibadah gitu kan, coba lu rajin ibadah, coba lu ikut kegiatan rohani Hmm. yang lebih ke spiritual gitu kan, coba lu doa ngaji atau apa-apa gitu ya kan. Nah, saya pengen tahu dok, pernah nggak sih dokter nemuin seseorang gitu yang memang melakukan hal yang salah, yang dia rasa itu caranya untuk sembuh atau untuk sehat, tapi jatuhnya malah memperberat atau memperparah. Kayak contohnya tadi kayak depresi misalnya dok, kan kalau nggak di konseling gitu, kalau nggak ke psikiater atau ke psikolog kan Hmm. bisa jadi apa ya, bisa jadi benar-benar tidak tertolong gitu. Jadi Ada nggak saya yang itu nyata sering dokter pernah menemukan temuin? bahwa jadi ya kalau kita bicara, oke lah mungkin dalam 3-4 tahun terakhir mungkin kita masalah isu kesehatan kejiwaan itu sedang naik dan sedang digadang-gadang oleh berbagai macam nakes. Tapi memang masih Iya, belum menyentuh seluruh aspek iya, kehidupan dan belum menyentuh seluruh apa ya jejaring masyarakat itu belum ada yang kan. Nah, pribadi sih saya pernah iya. nemuin pasien ya misalkan dia ada masalah, ada depresi, dia nggak mau makan, dia stres, dan stresnya kalau diusut-usut ya pacar gitu misalkan. Tapi ya itu menyebabkan dia jadi fungsi hidup sehari-hari jadi nggak bagus, kerja jadi nggak fokus, tidur nggak cukup juga. Jadi Tapi begitu terganggu. dia curhat ke keluarganya, keluarganya malah bilang, udah sholat ntar juga hilang gitu. Nah, yang maksud saya di sini, kalau kita bicara konteks kejiwaan, Hmm. ibadah itu bagus, oke, itu terapi yang sangat efektif. Tapi tidak hanya itu juga, masih banyak. Ada namanya familial support, support antar satu sama lain, kolega. Nah, Tidak tembus juga ya waktunya konseling ke profesional, baik itu psikolog atau hmm. psikiater. Pernah juga waktu itu saya ketemu, Hmm. dulu pernah ada, jadi dia pasien ibu-ibu, anaknya dalam keadaan waktu itu diare berat, dehidrasi anaknya, butuh pertolongan gawat darurat. Saat itu ibunya ini mertuanya, gua saya agak lupa lah pokoknya intinya orang yang lebih tua antara mertua atau orang tua. Nah, kita kan ya sebagai nakes kan pertolongan pertama, setelah kita lakukan pertolongan pertama, ternyata kita diagnosis, oh ini kasus berat gitu kan. Ini harus dirujuk, ini kemungkinan Iya. kehilangan nyawanya sangat tinggi. Itu kan sebagai ibu stres sendiri tuh, sudah stres tertekan. Tapi ternyata dari keluarganya sendiri pun tanyakan tuh kamu sih kayak gini itu masih ada banget. Ya sehingga saya dalam hati Iya, iya, iya. kalau menyaring jangan sekarang deh nanti dulu aja gitu loh. Tunggu sembuh ya tunggu apa. Nah, jadi ini juga Hmm. kesempatan yang baik juga buat di platform ini kayak jiwa yang bahwa kayak itu sepele dan itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan apa dengan Iya, ngobrol doang dengan surat doang dengan ibadah doang. Banyak yang harus itu sangat. Iya. dihilangkan. Kan nggak jarang juga kan kita sering ketemu. Mungkin Hmm. kita dulu waktu SMP, SMA, kuliah itu masih bercanda ya. Ini dia kalau keluar kamar seminggu gara-gara itu pacar. Kita jadi makin paham kan bahwa kalau itu dibiarkan, efeknya ntar bisa bahaya ke depannya. Iya, iya. Apa ntar makin Bisa. berat, atau mungkin dia menyakiti diri sendiri, itu yang kita nggak mau Iya, sebenarnya. iya. Itu. Ya, Nah, itu dia maksudnya tadi dok ya. Oke.
Oke, oke deh. Wah, ini enak ya diskusinya. Semoga nanti Hmm. yang nonton, baik penonton, dokter gitu, atau teman-teman yang lain mungkin lagi di masa ini gitu, masa-masa yang merasa kok aku udah ngelakuin hal ini buat sehat, buat sembuh. Aduh, terlock out ini. Mungkin dokter Gia terkeluar kali ya. Coba aku namanya. Oke, dokter Gia terkeluar bentar dok. Ini nggak online nih. Bentar ya. Keluar, boleh. Oke, dokter Gia. Oh ini dokter Gia udah nonton nih. Coba aku terima. Oke, oke, oke. Ini terkeluar deh kayaknya teman-teman. Bentar ya. Udah belum ya? Kegeser katanya guys. Coba ya. Ini ada lagi nih. Coba aku terima lagi. Mau closingan nih padahal. Bentar. Udah di. Uh, lagi saya terima dok. Wait. Ayo, let's go. Sabar teman-teman. Sabar. Kok nggak mau? Hmm, duh, kok nggak mau ya? Wait, wait, dok. Ah, oke, salah undang. Bentar, bentar, bentar. Nggak masuk Mbak Ivo. Sepertinya masalah teknis. Bentar ya. Terakhir deh, terakhir kita coba. Oke, dokter Gia mungkin boleh pakai via chat, dok. Ini kayaknya masalah teknis sambil menunggu dokter Gia closingan. Dokter boleh sampaikan terakhir deh, nanti saya bacakan apa sih pesan-pesan buat penonton yang nonton malam hari ini supaya tidak lagi salah paham untuk cara hidup sehat gitu. Kita sambil nunggu nih dokter Gia ngetik lagi. Oke, dokter boleh pakai via chat ya di kolom komentar, dok. Coba aku ini ada masalah teknis sih kayaknya guys. Oke, kalau dari aku mereview dari awal tadi obrolan kita adalah banyak banget salah paham yang kita lakukan itu yang pertama kayak tadi pasien-pasien yang hipertensi, hai Kak Tamles, percayanya cuma minum obat rutin gitu. Jadi kalau minum obat rutin merasa wah itu ya cara sehat saya gitu, nggak perlu lagi hal-hal lain, nggak perlu lagi ngontrol makan, nggak perlu lagi apa ya mengelola aktivitas. Nah itu coba diperbaiki. Atau misalnya nih buat teman-teman yang tadi kata dokter asam lambung, oh saya udah minum obat, saya juga udah nggak makan pedas, tapi ternyata mungkin teman-teman lupa, lupa apa? Teman-teman lupa nih pola tidurnya juga tadi begadang malam-malam. Kan tetap aja produksi asam lambungnya jadi banyak. Nanti jadi kambuh lagi gitu asam lambungnya. Atau yang terakhir tadi dokter Gia bilang stres, depresi. Nah, mungkin kalau teman-teman lagi sedih, stres, depresi atau merasa lagi kacau banget pikirannya, ada mungkin yang bilang udah kamu ibadah aja, kamu kurang bersyukur, coba ibadah, bla 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 gitu. Mungkin teman-teman boleh tetap melakukan ibadah, berdoa, tapi teman-teman juga harus boleh nih mencoba hal yang lain selain itu. Jadi lakukan lebih dari satu cara supaya sehat. Sama kayak tadi topik kita, dokter Gia juga bilang kayak banyak cara menuju hidup sehat. Nah ini saya bacain ya teman-teman karena dokter Gia nggak bisa lagi masuk nih. Tadi kayaknya masalah teknis. Saya bacain apa sih yang mau dokter Gia sampaikan di malam hari ini untuk teman-teman yang lagi nonton. Jadi dokter Gia pesan untuk kita semua semoga masyarakat lebih aware sama berbagai hal yang bisa
untuk membuat hidup sehat, bahwa hidup sehat itu tidak selalu dengan medis atau obat, namun juga bisa dengan non-medis, yaitu kebiasaan sehari-hari, seperti pola tidur, pola makan, dan manajemen stres. Oke. Dan teman-teman terima kasih banyak. Dokter Gia makasih ya, semoga masih nonton ini. Sorry, ini ada masalah teknis, jadi nggak bisa gabung ke closingannya, tapi semua sharing yang dokter sampaikan malam hari ini, saya sangat mendapat banyak hal-hal baru, persepsi baru tentang gimana sebenarnya cara hidup sehat itu banyak banget. Jadi teman-teman jangan berpaku pada satu cara, cobalah semua caranya dan konsisten gitu ya. Karena sehat itu sebenarnya murah, yang mahal itu sakit. Oke, Dokter Gia dan teman-teman terima kasih banyak buat malam hari ini sudah join. Makasih juga ini by the way Dokter Gia buat Instagram loh guys, gara-gara ikut live ini. Jadi thank you so much Dokter Gia sudah punya Instagram. Yang mau follow Dokter Gia boleh di @alanggia_. Nanti boleh tanya-tanya Dokter Gia, dan yang mau konsultasi sama Dokter Gia boleh DM Dokter Gia, atau tadi Dokter Gia praktek di Puskesmas di Vaskes 1 di Jakarta Utara. Nanti kalau mau lebih lengkapnya boleh infoin Dokter Gia di DM-nya di Instagram. Baiklah kalau gitu, besok kita masih ada live Instagram lagi di Dok Live Marathon. Jadi selamat malam semuanya, selamat istirahat, terima kasih. Kita pamit, saya dan Dokter Gia pamit, dadah. Selamat malam semuanya, bye. Aku mau makan dulu.